para warga YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Lancar. Oke, kali ini kita akan merangkum film Geostorm yang cukup menarik karena kita akan melihat lagi aksi Om Gerard Butler berkolaborasi dengan Paman Jim dan juga artis-artis Hollywood papan atas lainnya. Dimana film ini dirilis pada tahun 2017. Jadi tanpa banyak bacot lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi putar dulu dong intronya. Everyone was warned, but no one listened. Diawali dari seorang gadis kecil yang menceritakan tentang cuaca yang sangat ekstrim di waktu itu. Di mana bumi dihantam oleh bencana alam yang terus-menerus akibat efek pemanasan global, ratusan kota hancur akibat angin topan atau tenggelam oleh banjir yang diakibatkan oleh mencairnya es di kutub utara. Ribuan nyawa juga melayang akibat suhu panas yang menyerang bumi. Akibat iklim yang tidak bisa lagi diprediksi, akhirnya seluruh negara bersatu padu untuk menjalankan proyek pembangunan Dutch Boy. Dutch Boy sendiri merupakan jaringan raksasa yang mengelilingi bumi dan diawasi melalui satelit luar angkasa. Dengan dibangunnya Dutch Boy, akhirnya bumi pun bisa diselamatkan dari berbagai bencana alam. Dan film pun dimulai. My father. Jack Lawson, seorang ilmuwan yang memimpin proyek tersebut, sekaligus orang yang mempunyai ide untuk membuat Dutch Boy. Ini orangnya. Terlihat Jack sedang menghadiri persidangan, di mana dia dilaporkan atas berbagai macam tuduhan yang banyak melanggar serangkaian perintah para senator. Perdebatan pun tak terelakkan, tak kala Jack berusaha membela dirinya. Persidangan semakin tak terkendali saat Jack menolak mentah-mentah permintaan Bapak Senator yang mengharuskannya memecat anggota tim kerjanya. Alhasil sidang pun ditutup dengan penuh emosional. Setelah persidangan, Jack bertemu dengan adiknya, Max. Namun satu hal yang tidak dia ketahui bahwa dia telah dipecat oleh para senator dan yang menggantikannya adalah adiknya sendiri. As of last week, they have put me in charge of Dutch Boy. 3 tahun kemudian, terlihat pasukan tentara menyusuri gurun pasir dengan cuaca yang begitu panas. Tapi, tiba-tiba mereka menemukan fenomena alam yang begitu aneh, di mana mereka melihat seisi kota telah membeku akibat suhu yang begitu dingin. Bahkan, tak satu pun warga di kota itu yang berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, Max sedang bertemu dengan Sarah, sang pujaan hati, yang bekerja sebagai pengawal presiden. Ini orangnya. Namun tak lama kemudian, Max menerima panggilan untuk mengikuti rapat keamanan, di mana para petinggi negara sedang memecahkan masalah atas fenomena alam yang menimpa daerah di Afghanistan. Alhasil setelah melakukan diskusi, Bapak Presiden menyuruh Max untuk mencari orang yang bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Seusai rapat, Dekom berbicara pada Max untuk memanggil Jack yang memperbaiki kerusakan tersebut. Sementara itu, staf yang berada di luar angkasa sedang melakukan pemeriksaan terhadap satelit yang mengatur cuaca Afghanistan. Terlihat Mahmud sedang mentransfer data yang tersimpan di satelit itu untuk kemudian disimpannya ke dalam loker. Oi, Mahmud! Namun sialnya, ketika dia berjalan ke salah satu ruangan, kejadian naas menimpa dirinya, yang mengakibatkannya harus merenggang nyawa. Di sisi lain, Max mengunjungi kediaman Jack, disambut hangat oleh Hannah, putri Jack. Tak lama kemudian, Jack datang menghampiri mereka, lalu Max mengutarakan maksud dan tujuannya ke sana, meminta Jack untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dutch Boy. Awalnya Jack pun keberatan dengan permintaan Max, yang mana kita tahu dulunya dia dicampakkan begitu saja setelah berhasil membangun Dutch Boy. Tetapi, karena mengingat Dutch Boy merupakan rancangannya yang dibangun untuk melindungi umat manusia, kini justru mengancam keselamatan semua orang, dan itu merupakan tanggung jawabnya. Akhirnya, dia pun setuju untuk kembali ke luar angkasa. Adegan berpindah ke salah satu lokasi di Hong Kong, di mana kita akan melihat seorang lelaki bernama Cheng. Ini orangnya. Yang mana Cheng ini merupakan seorang yang bekerja di markas Dewan Iklim bagian Pasifik. Di mana di malam itu suhu panas sedang meningkat drastis. Saking panasnya, si kucing mencoba untuk mendinginkan diri ke dalam kulkas. Bahkan saat dia tanpa sengaja menjatuhkan telur di atas aspal, seketika telur tersebut matang akibat aspal yang begitu panas. Dan tiba-tiba
Dia pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari ledakan pipa gas itu menggunakan mobil miliknya. Namun ketika dia sudah menjauhi kota, suhu panas itu tiba-tiba turun drastis. Fenomena alam yang aneh ini semakin membuktikan bahwa Dutch Boy sedang mengalami kerusakan yang sangat parah. Sementara itu, Jack mengirim Hannah untuk tinggal bersama ibunya. Rasa resah pun menguasai diri Hannah, seolah Hannah telah mengetahui bahwa ayahnya akan mendapatkan masalah yang membahayakannya. Tak lama kemudian, Jack pergi ke badan penerbangan antariksa untuk kemudian dikirim ke stasiun luar angkasa tersebut. Sesampai di sana, Jack pun disambut oleh Mbak Ute, yang mana Ute ini merupakan kepala ilmuwan di pangkalan tersebut. Kemudian Jack pun diperkenalkan dengan rekan setimnya yang akan membantunya kelak. Adisa, structural. Satcom and security. Duncan Taylor, systems and OS analyst, and Boyle, British subject. Hernandez, robotics. Sementara itu, Max bersama si kekasih sedang ingin melepaskan hasrat pengen ceritanya. My priority. Namun tiba-tiba handphone Max berbunyi yang menandakan mereka harus menunda hasrat tersebut. Di mana Cheng menghubunginya untuk memberitahukan kejanggalan aneh yang terjadi, bahwa kemungkinan ada seseorang yang sengaja merusak sistem Dutch Boy, dan kerusakan itu akan memicu bencana alam yang sangat mengerikan yang terjadi secara serempak di seluruh dunia. Di seluruh dunia loh ya. Tak lama kemudian, Cheng dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang yang misterius mencari data yang tersimpan di ruangan itu. Beruntung, Cheng sudah bersembunyi ke dalam lemari yang ada di kantornya tersebut. Sementara itu, Jack yang berada di stasiun luar angkasa sedang memeriksa satelit yang menangani daerah Hong Kong. Namun ketika satelit tersebut diturunkan, panel kontrol alat tersebut macet dan justru menyerang orang-orang yang ada di ruangan itu. Should have come down by now. It's not responding. Jesus, Hernandez! Okay, get out of here! Go! Watch out! Akibatnya perangkat keras yang ada di satelit itu rusak parah, dan data yang harusnya menjadi kunci dari permasalahan terkuak harus sirna begitu saja. Tapi untungnya salah satu tim kerjanya memberitahukan tentang salah satu pintu panel yang terbuka secara tiba-tiba atas kejadian naas yang menimpa Mahmud tempo hari. Ada salah satu pintu yang tersangkut di menara komunikasi satelit tersebut. Alhasil Jack orangnya yang tidak seperti saya, yang cuma bisa marah-marah tidak jelas kalau ada masalah, langsung mengambil pintu tersebut bersama si Ute. We designed the tower to have the emergency dereg ports. Namun saat mereka kembali ke dalam stasiun luar angkasa, tiba-tiba saja baju luar angkasa yang dipakai Jack mengalami permasalahan, dan itu membuat Jack terpintal tak terkendali. Tapi untungnya, Jack bisa menyelamatkan dirinya. What's going on? What's going on? Setelah itu, Jack bersama si Ute memeriksa data yang tersimpan di pintu panel itu, di mana mereka menemukan bahwa ada seseorang yang sengaja membunuh si Mahmud, dan tidak diragukan lagi. Orang itu adalah orang yang sama yang membajak satelit Hong Kong. Satu hal yang menarik, mereka melakukan pemeriksaan data ini secara diam-diam, dikarenakan Jack telah mencurigai adanya musuh dalam selimut. Sementara itu, Cheng sudah berada di Amerika untuk bertemu Max. Tujuan Cheng ialah ingin memberitahukan sesuatu yang penting terkait permasalahan Dutch Boy. Namun sialnya, Cheng didorong oleh om-om misterius, yang mana om-om ini adalah om-om yang sama yang mencari data di kantornya Cheng tempo hari. Alhasil Cheng pun tertabrak mobil dan tewas saat itu juga. Saat kematiannya tiba, Cheng mengatakan sesuatu tentang proyek Zeus. Tak lama kemudian, Max menerima panggilan dari Jack melalui alat komunikasi canggih di satelit itu, yang mana Jack memberitahukan tentang sebuah pesan rahasia melalui sebuah kode. Bahkan, saking rahasianya, saya bersama mas-mas ini ikutan bingung juga. But I'd rather not catch fish with my family. Orang lagi panik-paniknya malah diajak bicara pancing ikan. Kan kampret. And transmission. Alhasil Max pun pergi menemui wanita yang bernama Dana, di mana si Dana yang membantu Max untuk mencari tahu pesan rahasia dari Jack, yang mana isi pesan tersebut seperti ini. Sabotaged
highest level. Tak lama kemudian, Max meminta si wanita untuk mencari tahu tentang proyek Zeus. Apa itu proyek Zeus? Entahlah, hanya mas-mas di fotokopian yang tahu. Namun si wanita tak bisa mengakses proyek Zeus tersebut, dikarenakan proyek tersebut mempunyai sistem keamanan yang sangat tinggi. Dan kalau mau mengaksesnya, harus mempunyai data yang berasal dari seseorang yang bekerja di Gedung Putih. Untuk itu, Jack meminta juga bantuan Sarah, yang pada awalnya Sarah tak ingin membantu mereka, karena membocorkan rahasia negara merupakan tindakan kejahatan. Namun untungnya, Sarah bersedia untuk membantu mereka. Sementara itu, Jack bersama si Ute sedang menyelidiki kasus Mahmud tempo hari, di mana mereka memeriksa CCTV dan melihat Mahmud mengambil data dari satelit tersebut. Untuk itu mereka segera ke ruangan locker yang mana kita tahu di sanalah Mahmud menyimpan data tersebut. Namun tiba-tiba salah satu teman kerjanya datang dan menodongkan pistol ke arah Jack sambil berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Jack pun menjawab, "Kau tahu kan apa yang menimpaku di luar sana bukan sebuah kecelakaan? Siapapun pelakunya, dia adalah orang yang sama yang membunuh Mahmud." Lalu mas-mas itu berkata, "Mengapa kau pikir bukan aku pelakunya?" Lalu Jack menjawab, "Sebab jika kau pelakunya, maka aku sudah mati dari tadi." Kemudian mas-mas itu menunjukkan tempat Mahmud menyimpan data tersebut. It's in here. Bingo. Kemudian Jack bersama Ute memeriksa alat yang disebut hologram tersebut, yang mana data dari alat itu menunjukkan adanya virus yang sengaja ditanam ke dalam sistem Dutch Boy. Untuk itu, si pelaku membunuh Mahmud agar tidak membocorkan adanya virus tersebut. Sementara itu, Dana yang telah berhasil mengakses data proyek Zeus memberitahukan perihal adanya badai geo atau geostorm yang akan mengancam bumi. Dengan kata lain, ada seseorang yang berasal dari pemerintahan dengan sengaja membuat Dutch Boy menjadi sebuah senjata yang mengerikan. Untuk itu, Max menghubungi Jack guna memberitahukan informasi itu. Sementara Jack memberitahukan bahwa kerusakan yang ada di Dutch Boy disebabkan oleh sebuah virus yang sengaja ditanam ke dalam sistem Dutch Boy. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan itu, maka Dutch Boy harus direboot dahulu. Tapi masalahnya, yang mempunyai kode itu hanyalah Bapak Presiden. Dan yang lebih masalah lagi, Jack mencurigai Presiden Lai yang merencanakan semua ini. Untuk itu, Max bersama Sarah menyusun rencana untuk mengambil secara diam-diam kode yang berada di Bapak Presiden, di mana mereka akan mengambil kode itu saat Bapak Presiden melakukan kampanye di daerah Orlando. Untuk itu, Max beralasan mengikuti kampanye Presiden guna bertemu juga bersama orang tuanya di daerah Orlando. Sementara itu, virus yang merasuki sistem Dutch Boy sudah semakin parah. Akibatnya, berbagai negara mulai diserang oleh Dutch Boy, dan ini adalah awal dari munculnya Geostorm tersebut. Max yang sudah berada di kampanye presiden dicurigai oleh Dekom, yang mana Dekom mengetahui bahwa ada sesuatu yang ganjil terhadap Max. Alhasil Max pun menjelaskan maksud dan tujuannya ke sana. Setelah itu Dekom memberitahukan kode yang dicarinya itu bersifat biometri. Dengan kata lain, sidik jari dan retina mata presidenlah kode yang dicari itu. Di sisi lain, stasiun luar angkasa mulai melakukan penghancuran diri. Bersamaan dengan itu, Jack menemukan Duncan yang ternyata dialah orang yang memasukkan virus ke dalam sistem Dutch Boy. Alhasil beberapa pukulan Jack menderap dengan mulus di wajahnya. The virus, You're the only one that could have. The only one that could have helped. But you will. Dan pada akhirnya harus tewas akibat kaca jendela yang pecah. Sementara itu, Max bersama Dekom pergi ke ruangan presiden. Namun, tiba-tiba, Dekom justru menembak Max dari belakang. Untungnya tembakan tersebut tak mengenainya. Alhasil Jack pun berhasil melarikan diri dan segera bertemu Sarah. Dan sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Dekom selain mempunyai kepala yang botak di tengah, ternyata dia jugalah orang yang menyuruh Duncan untuk memasukkan virus ke dalam Dutch Boy dan orang yang menyuruh om-om ini untuk membunuh Cheng. Kemudian Max bertemu dengan Sarah untuk menculik presiden. united, we can. Evac to secure location Alpha.
You got a 20 on the shooters? From mezzanine by exit 212. He gets through. Hard room, Lemmy. Got it. You too. I'm sorry, Mr. President. Dan setelah melewati beberapa drama, akhirnya Sarah berhasil menculik presiden. Tapi kalau menurut saya sih, ini tepatnya bukan menculik, tapi menyelamatkan. Alhasil Max pun menjelaskan semuanya pada Bapak Presiden tentang apa sebenarnya yang terjadi. Get to him before they do. Copy that. Got it. Kemudian kita akan melihat keahlian Sarah yang begitu lincah mengendarai mobil, di mana dia berusaha untuk menghindar dari kejaran si om-om tersebut. Gila sih, ini keren sekali bro. Sudah cantik, tidak suka marah-marah, tidak sombong juga. Pokoknya mantap lah. I have a little problem first. Lalu kemudian dia menabrak mobil si om-om itu, dan si om-om pun tewas di dalam mobil yang meledak tersebut. Sementara itu, Jack yang berada di stasiun luar angkasa tengah mengadvokasi semua orang untuk kembali ke bumi menggunakan pesawat ulang-aling. Dan dia harus tetap tinggal di sana guna menunggu kode yang dikirim oleh Max untuk menghentikan badai Geostorm. I'm not coming. What? The only one my brother will trust with the code, so goodbye. Sementara itu, Sarah sudah berhasil meringkus Dekom. Kemudian, Dekom memberitahukan tujuannya pada Bapak Presiden, yang mana tujuannya itu seperti ini. Why would you do this? Guys, all our enemies will be gone. The hell is Dutch boy if not playing God? Lalu Max mengeluarkan pukulan matahari, dan itu sebenarnya sangat tidak setimpal. Anjing, ini seluruh dunia loh dihancurkan loh. Masa cuma ditonjok doang? Mikir dong, ini seluruh dunia ini. Dah. Di detik-detik dunia dalam kehancuran, Bapak Presiden pun mengirim kode ke satelit luar angkasa yang kemudian Jack gunakan untuk menghentikan badai Geostorm. Tak lama kemudian Jack pun pergi menghentikan badai Geostorm itu. Namun akibat beberapa ledakan yang terjadi membuatnya sedikit kesulitan. Tapi untungnya Mbak Ute yang ternyata tetap berada di dalam satelit datang membantunya. Alhasil mereka pun berhasil menghentikan badai tersebut dan berhasil membersihkan virus jahanam tersebut. Tapi masalahnya penghancuran diri stasiun luar angkasa itu memasuki tahap akhir. Dengan kata lain, stasiun luar angkasa itu sedikit lagi akan hancur dengan sendirinya. Beruntung di sana masih ada kapsul satelit yang tersisa. Untuk itu mereka menggunakannya sebagai tempat perlindungan. Doc, releasing. Kesedihan pun melanda semua orang yang menyaksikan ledakan stasiun luar angkasa itu, mengira Jack bersama Mbak Ute telah tiada. Tapi tiba-tiba mereka melihat ada sebuah sinar, yang mana sinar itu memberikan kode pertolongan. Dan pada akhirnya, setelah melewati banyak drama, mereka pun berhasil diselamatkan. Hernandez, you son of a bitch! 6 bulan kemudian, Jack bersama Max dan Hannah putrinya pergi memancing di bagian jembatan batu. Namun itu sangat membosankan karena tidak ada ikan yang mereka tangkap. Tamat, endingnya sangat menakjubkan.